pada hari ulang tahun kemerdekaan. Aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, cucuku, si kampret, pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Kemudian cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dalam sakunya. Kemudian menunjukkan kepada berita. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya semua sensasi. Semua bukan fakta. Lalu kugayuh tangan cucuku, lalu kududukan di sampingku. Cucuku, duduk. Dengarkan kakek baik-baik. Apa-apaan saja kerjaan gurumu di sekolah. Apakah gurumu sudah berhenti ngajar secara Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahu pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek. Jelas kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, Kek? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung saja aku masih ingat kalau si kampret ini masih cucuku sendiri. Aku menggeram. Cucuku, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kalah, kecewa, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, kamu harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang menolongmu. Kalau kamu ingin berhasil,
mau jaya, mau hebat, kamu harus bekerja keras. Kamu harus berani berkorban, harus berani berjuang, harus berjuang melawan rintangan, berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang yang menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu bodoh, teler, males, melempem, goyahnya mengeluh, mengemis, kecewa, yakin kamu bakal jadi orang kere. Karena jangan ngomong dulu, karena kalau kita merdeka, kamu harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udarmu sendiri. Padahal, jangan ngomong dulu, kakek belum selesai berbicara. Padahal, kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan yang lain, milik saudara-saudaramu di lingkungan sekitar kamu yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? 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 Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu sudah merdeka. Hanya orang-orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Sang saka telah dikerek, diiringi aku di Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan untuk bersembunyi di balik tiap-tiap bukit, mencegat konvoi kolonial, menghancurkan jembatan, mengendap-endap kota, menyusup tangsi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena adanya pengkhianatan. Kami lari, kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Sang saka telah naik ke puncak. Angkut perkasa aku telah turut. Aku telah ikut menemani perjalanan sampai kakiku pincang hingga sekarang. Tapi aku tidak menyesal. Pada masa kemerdekaan, kuletakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada orang yang fitnahku bahwa aku pengkhianat pada saat kami disergap dulu. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah orang yang memfitnahku. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota. Tapi dia sudah menjadi wakil rakyat.
atau pejabat yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis dalam hati. Kalau betul kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut. Cepat-cepat ku sapu air mataku. Cucuku, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas, sudah boleh dan berani kapan saja, di mana saja kita ingin menangis.